Salah satu perawatan suami adalah menyukur bulu-bulu di kuping biar enggak kayak hutan belantara. Pakai ini saudara-saudara ya. Kan alarm telemarketing. kan saudara-saudara, Baru kamu. ini beli di Slash kayak baterai ya. Ini saya pegang pakai satu tangan ya. Oke. Ada juga yang ini ya saudara-saudara, tapi baterainya udah habis. Sekarang telinga satunya lagi ya. Tuh kan, lihat ya. Binilanya. Kalau udah panjang berasa. Sayang suami, cukur. Ini karena saya pegang HP jadinya agak ribet ya, saya cuma mau cerita ya. Kegiatan cukur mencukur, merawat suami di rumah. Ini namanya lihat di aparat kaca, trimmer Ya. Trimmer saudara-saudara. Tuh ya, suka ada bulu-bulu ya. Biasanya kan laki-laki itu kalau udah umur ya, tumbuh bulu di mana-mana ya. Tumbuh bulu di mana-mana ya saudara-saudara. Ini saya pakai satu tangan karena saya cuma pengen kasih lihat ya. Tuh, ya, udah agak mendingan ya. Tapi saya rapiin lagi ya. Kira-kira begitu saudara-saudara, perawatan bulu-bulu di telinga nyukur. Alat ini saya mau bawa untuk liburan karena gampang dibawanya ya saudara-saudara. Jadi ini tutup cara nutupnya gini saudara-saudara. Tuh kayak gitu ya ditutupnya. Voila. Saya ini bawa untuk perlengkapan liburan ini juga. Saya udah siapin kabel-kabel ya. Beb, bahaya tuh. Mau kemana? Kemana? Pasar. Oke, ikut Pasar. boleh. Ya. Boleh. Selamat pagi saudara-saudara. Kita ke pasar dulu ya. Hari ini hari Paskah kedua. Ke pasar di Belgia. Tapi nanti saya mau cerita juga ya, lanjutan dari keperluan untuk ngundang saudara ke sini ya. Jadi kita ke pasar dulu ya, ke pasar di Zelzate, Belgia. Beli apa? Di Belgia. Ya, Belgia beli apa? Ke Belgia tuh nggak jauh dari sini. Zelzate. Nama daerahnya Zelzate. Kota Zelzat. Iya. Kota Zelzate. Oke, gitu dulu ya saudara-saudara ya. Nanti lanjut lagi tuh saya mau cerita tentang beli ceritaan lanjutan untuk yang keperluan ngundang keluarga ya. Ini sedikit nanti lihat-lihat pasar ya. Oke do, lanjut. Lihat deh pakai tas baru. Dia pakai tas baru, tas kalau saya bilang itu tas untuk cewek ya.
Tapi dia seneng pakainya. Oke, persiapan ke pasar. Ke pasar. Udah lama nggak ke pasar ke Belgia ya. Lihat tasnya. Kalau saya bilang itu tas perempuan, tapi dia suka. Tapi dia suka, ya Allah. Inilah pasar Zelzat ya. Kayak pasar Senggol. Jualan baju. Oh iya, kita juga ada di sini ada kermis. Kermis itu kayak untuk anak-anak ya, saudara-saudara ya, kayak kemedi puter kayak gitu-gitu, tapi sore bukanya ya. Kalau dipikir-pikir nih kayak pasar ini ya, kayak pasar apa ya? Jatinegara. Yang digelar-gelar gitu ya, saudara-saudara. Tuh, lihat tuh bom-bom kar, bom-bom kar. Ginilah di sini ya. Udah mau liburan anak-anak pasti di pusat kota. Ada buka tenda. Di mana? Zelzat. Zelzat. Iya, Zelzat. Ik weet het. Saya tahu di Zelzat. Tahu. Ya, kita di kafe langganan. Kita di kafe langganan, saudara-saudara. Rame, ya, rame kan, rame. Tuh, rame sekali ya. Ini tadi cuma beli ayam. Beli ayam, saudara-saudara, ini saya baca ya. Ayam cuman beli 2 paha doang ya. 2 paha 7,50 €. Jadi satu pahanya 3,50 €, saudara-saudara. Satu paha 3,50 € berapa kira-kira? Hampir 60.000 satu paha. Jadi goreng ya. Terus apa lagi nih? Ini dia nih, tuh lihat ya. Paha ayam yang di atas itu 4 €. Tuh harganya kelihatan nggak tuh ya? Ini kopi ginseng, saudara-saudara ya, namanya Jinkup sama lekker wafer, lekker. Ke pasar cuma beli ayam sama geprek. Nih ayam, saudara-saudara. Paha ayam 2, kentang goreng, sama chicken wing, sayap ayam. Tahu berapa harganya? 6 sayap ayam, satunya 55 sen. Pokoknya bayar 4 € gitulah. Bagi 6 aja, 55 sen tuh berarti berapa, saudara-saudara? Masa sayap ayam aja hampir 7.000 ya. 7.000. Satu sayap ayam 7.000. Oke, saudara-saudara, ini cerita doang ya. Saya tuh selalu cerita ya, jangan bilang pamer-pamer lah ya. Terus tadi beli ini juga, beli spray. Spray kalau beli 1 10 €, beli 3 20 €. Jadi kita beli 3 ya. Spraynya dibawa ke atas sama si Ombul ya, jadinya ntar lain kali saya kasih lihat ya. Oke, saudara-saudara, sekian cerita hari ini ya. Nah, hari Paskah kedua ke pasar. Gitu aja ceritanya hari ini. Thank you for watching. Jadi ini spray yang tadi kita beli di pasar ya, saudara-saudara. Beli 2 gratis 1. Kalau beli 1 10 €, kalau beli 3 jadi 20 €. Jadi dibilang begitu ya. Okido. Goedemiddag, saudara-saudara ya. Masih lanjutan untuk ngurusin undangan keluarga datang ke sini. Jadi hari ini masih berlanjut. Kemarin kan saya udah kasih tahu 2 surat ya. Surat undangan sama asuransi. Sekarang suami saya ngomongnya pelan, soalnya dia lagi sibuk ngurusin, dia itu udah pensiun. Jadi dia udah pensiun, jadi lagi minta surat untuk
melengkapi. Biasa kan kalau orang kerja kan ada surat dari tempat kerja. Nah, sekarang dia kan udah pensiun, terus dia juga selain pensiun dia masih kerja untuk diri sendiri ya. Jadi kayak disewa sama perusahaan gitu ya, sebagai tenaga apa ya, di hire gitu ya bahasa Inggrisnya ya, pokoknya gitulah ya. Jadi dia lagi minta surat untuk melengkapi gitulah. Jadi begitu ya. Jadi dia bilang tadi bayar 8 euro untuk dapetin surat ates, surat keterangan kalau dia udah pensiun dan dia sekarang lagi wira swasta sebagai tenaga sewa gitu ya. Jadi begitu saudara. Jadi nggak gampang ya untuk undang orang ke sini ya, sampai updatean hari ini ya. Jadi apalagi ya, terus masih ada surat. Kalau saya sih bisa aja ya, saya bisa minta surat dari tempat kerja saya kalau saya sudah bekerja, surat keterangan kalau saya bekerja gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Jadi ada beberapa persyaratan kalau kita ngundang keluarga ke tempat kita sebagai sponsor ya. 3 bulan rekening koran, 3 bulan kalau keluarga kita datang bulan Agustus atau Juli ya. Jadi 3 bulan sebelumnya itu kita print slip gaji. Misalnya datang bulan Juli, berarti slip gaji dari bulan April, Mei, Juni ya, jadi bulan April itu. Terus sama itu bank rekening ya. Jadi mereka pengen lihat kalau kita itu cukup nggak untuk jadi sponsor gitu ya. Terus ini saya apalagi surat undangan udah, itu yang penting-penting ya. Surat asuransi udah, katanya asuransinya yang harus cover COVID ya. Gitulah saudara-saudara. Ini saya udah sebutin kemarin itu 2 surat yang penting. Terus apa lagi? Surat sponsor. Terus tiket pesawat kita udah pesen dari tahun lalu saudara-saudara ya, dari tahun lalu. Ada juga orang yang cuma booking aja tapi belum bayar, atau mereka booking kalau nggak mau tinggal sama keluarga, mereka booking hotel tapi hotelnya itu sebenarnya baru booking aja belum bayar gitu. Nah kalau kita kan lain ya, kita ngundang, istilahnya kita pengen keluarga kita tinggal di tempat kita ya, jadinya kita yang harus bertanggung jawab ya. Dan itu semuanya butuh duit ya. Jadi nggak apa-apa selagi kita masih diberkati dan menjadi berkat gitu ya. Ngomongnya agak-agak ini ya, nggak apa-apa ya. Ngomongnya agak-agak ketuhanan. Itulah saya. Jadi yang penting itu surat asuransi, terus surat undangan, terus sama keterangan gaji selama 3 bulan terakhir, keterangan dari tempat kita kerja. Kalau saya sih nggak perlu, suami saya aja ya, tapi suami saya itu sebenarnya udah pensiun tapi dia masih dipekerjakan. Jadi dia itu udah pensiun tapi dia masih bekerja sebagai tenaga sewaan gitu saudara-saudara ya. Namanya CPR sumber personil. Jadi dia masih disewa sama perusahaan dia sebagai supervisor apa sebagai quality control gitu ya. Dia kerja cuma 2-3 hari per minggu. Jadi
karena dia udah pensiun, jadi dia harus dapat surat, dia minta surat untuk surat sebagai keterangan kalau dia bekerja wira swasta sebagai tenaga sewaan. Itu yang dia minta. Terus tadi dia bilang minta biaya buat bikin surat itu habis 8 euro ya. Tuh kan panjang videonya. Oh ya, selamat Paskah ya saudara-saudara. Jadi itu aja ya. Terus saya juga siapin surat fotokopi surat nikah. Sekarang di Indonesia itu kadang-kadang kalau kita nginep di hotel juga ditanya ya, kalau kita udah menikah apa belum, bingung saya jadinya. Jadi saya siapin itu juga. Mungkin juga ditanya kali untuk ngurus-ngurus visa. Sekarang susah banget, ini aja belum dapat nomornya. Maksudnya belum bisa online, belum bisa janji online untuk bisa datang ke kantor yang bikin visa itu ya. Oke, begitu saja informasinya. Terus kalian tahu kan bayar visa itu sekarang $80 kalau nggak salah. Bukan $50, $80. Jadi itu biaya lagi ya. Biaya apa lagi ya? Saya asuransi udah. Jadi itu aja sih ya, menurut saya penting ya, ada 4 ya. Asuransi buat orang yang ingin tinggal di tempat kita, terus surat undangan, terus slip gaji, sama rekening koran itu ya, sama surat dari tempat kita kerja, atau surat sebagai kita pengusaha ya, pengusaha perorangan. Sekian infonya dulu ya saudara-saudara.